Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Ashifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah ini karena nikmatnya memang tidak pernah putus-putus. Bahkan Al-Quran menerangkan kepada kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Meskipun pakai alat yang paling canggih sekalipun, tidak akan bisa dihitungnya. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau ujung kaki sampai ujung rambut, itu nikmat. Siang, malam nikmat. Dari masuk kamar mandi sampai masuk kamar tidur, semua ya, mulai bangun tidur, tidur lagi, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan tadi, kita begitu bangun, melihat dunia seisinya. Ya, semua kita bisa melihatnya, itu nikmat. Karunia Allah. Bayangkan kalau misalnya kita diambil penglihatan saja. Ya, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Betapa sedihnya. Ya, kita tentunya seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji tentang kurban. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau Udhiyah, ya, itu kurban hari raya Idul Adha yang akan kita hidupkan sunnah Nabi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah berkurban yang paling mahal, paling berat rasanya, dan paling mahal nilainya. Mungkin dunia seisinya tidak bisa dinilai. Bayangkan anak itu kalau ditukar dunia seisinya, misalnya disembelih gitu, boleh nggak kira-kira? Ya, tidak akan ada satupun manusia di muka bumi itu yang memperbolehkan anaknya ditukar, apalagi anak yang sudah didambakan kelahirannya, ya, bertahun-tahun, ya, dia nikah sama Sarah tidak punya anak, baru dia punya anak kalau pada saat dengan Hajar, Siti Hajar, itu pun baru mulai sangat cintanya umur 13 disuruh menyembelihnya. Demi cintanya kepada Allah, seakan-akan Allah memang menguji, bandinganmu bagaimana cintamu kepadaku dengan cinta kepada anakmu. Besar manakah cintamu kepadaku? Kalau memang kamu cinta kepadaku, kamu bisa berkorban apa saja. Dan korban yang paling berat, kalau harta nggak masalah mungkin, karena Nabi. Ya, tapi anaknya bagaimana? Disuruh mengorbankan anaknya. Ya, demi cintanya kepada Allah, tidak ragu-ragu lagi, ini perintah Allah, dilaksanakan perintah ini. Maka sebelum kita membahas tentang kurban dan hukumnya, hikmahnya, ya, kita akan membaca ayat Quran yang menjelaskan tentang kurban, perjalanan kurban ini. Yaitu di dalam surat As-Saffat, nanti kita baca mulai ayat 100, ya, tidak 102, 100 itu sampai 107, ya, 100 sampai 107 saya tambah 2, ya, kurang 2, 100 sampai 101 yang ini pendek-pendek, tambahannya enggak begitu panjang, tapi akan bermakna sekali dalam menjelaskan tentang hikmah kurban yang akan kita bicarakan ini. Jadi kurban itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ya. Tatkala Habil dan Qabil itu berebut untuk menikahi pasangannya yang diinginkan atau wanita yang diinginkan, maka akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk keduanya berkorban. Habil disuruh berkorban, Qabil disuruh berkorban. Satu dia mempunyai ternak, ya, berternak, yang satu bertani. Maka dua-duanya disuruh berkorban. Akhirnya korban Habil yang diterima, Qabil ditolak, yang artinya Habil lah yang boleh milih pasangan hidup yang ditentukan. Tentunya yang dipilih yang cantik, pasangan Qabil itu lebih cantik daripada pasangan Habil sendiri. Nah, akhirnya terjadilah maksiat besar pertama kali di muka bumi, pembunuhan. Jadi karena menginginkan wanita, terjadilah pembunuhan. Bahkan sekarang itu juga seperti itu, ya, pembunuhan. Jadi Qabil membunuh Habil. Dan Habil, sebenarnya Habil itu kalau dalam satu riwayat
Habil itu lebih kekar, lebih kuat, ya, ototnya lebih kuat, dibandingkan dengan Qabil yang agak kecil, mungkin tidak begitu kekar seperti Habil. Namun memang Habil tidak mau membalasnya dan tidak mau dia membunuhnya saudaranya. Terserah, kalau kamu mau membunuh aku tidak akan pernah berkeinginan membunuhmu. Biarlah kamu nanti akan membawa dosa, ya, di sisi Allah nanti tatkala hari pengadilan. Dan karena dibujuk oleh setan, akhirnya tertipulah si Qabil, akhirnya membunuh si Habil, ya. Setelah dibunuh bingung bagaimana cara menguburkan ini adiknya itu, Habil ini dipanggul ke sana kemari, bingung ini. Akhirnya melihat kedua gagak yang dikirim oleh Allah Ta'ala itu bertengkar, ya, yang satu mati, kemudian si gagak yang menang itu menggali tanah, kemudian gagak yang mati itu dikuburkan. Akhirnya dia mengambil suri, taulut dan burung itu, akhirnya adiknya dikuburkan di makam. Itu pembunuhan pertama kali. Sehingga setiap orang yang membunuh seseorang, maka Qabil mendapat bagian siksanya. Ini bukan siksa warisan, bukan. Tapi karena perbuatannya sendiri. Orang yang membunuh itu sendiri dapat dosa. Ya, karena yang mencontohi pertama kali adalah Qabil, ya, Qabil itu akan dapat bagian siksanya. Nah, kemudian sampai Nabi Ibrahim alaihissalam juga, nabi-nabi juga kurban. Bahkan Nabi Nuh juga diperintahkan oleh Allah kurban, sampai Nabi Ibrahim yang diterangkan di dalam Al-Quran yang akan kita baca sebentar lagi. Sampai terakhir nanti kurban itu juga diminta di zaman sebelum lahirnya Nabi, yaitu Abdullah, ya, putranya, ayahnya Rasulullah, ya, abahnya Rasulullah, putranya Abdul Muthalib itu, ya. Abdul Muthalib itu Abdullah itu juga dikorbankan, ya, disembelih, ya, kurbannya disembelih. Maka Nabi kita itu adalah putranya dua orang, salah satu orang yang dikorbankan demi untuk mengagungkan Allah. Nah, marilah kita baca ayat-ayatnya, yaitu penyembelihan Ismail alaihissalam yang diawali mulai dari ayat 100 sampai ayat 107. Ya, supaya lengkap alasnya, ya. Monggo Ibu yang mau membaca, siapa, Bu? Ismiati, Ustaz. Ismiati. Ya, langganan saya. Langganan kita. Yes. Ya, bagus. Saya senang sekali. Monggo Bu dibaca pelan-pelan, tidak usah kesusu-susu. Ya, seperti kata Ustadz Mahib, tangkap, lepas, tangkap, lepas, tangkap, disimpan gitu ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bigulamin khalim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma
aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtaru qad saddaqtaru astagfirullahaladzim qad saddaqtaru ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fadainahu bidzibhin azim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Ustaz. Mic-nya belum dibuka, Ustaz. Mic-nya, Ustaz. Ya wis kadung ngomong oke gak nih. Ya sudah. Ya baiklah ya. Alhamdulillah ya, kita sudah sudah membaca ayat-ayatnya tersebut. Ya, ceritanya yang di ayat itu Nabi Ibrahim pada suatu saat itu dakwah di kaumnya itu sudah jengkel, sudah tidak ada yang mau menerima, bahkan dia diancam mau dibunuh dan diusirnya. Maka di ayat yang di dalamnya ya dia berkata jadi ini dhaibu ila rabbi sayahdin, ya sekali gitu saya akan pergi ke Tuhanku, ya dialah akan memberi tunjuk kepadaku. Artinya karena mereka sudah tidak mau menerima ajakan, akhirnya ditinggal oleh Nabi Ibrahim, kemudian mohon kepada Allah supaya punya teman dakwah ini. Dia sampai umur 90 tahun ya mungkin belum punya anak atau berapa, karena dalam riwayat itu umur 86 tahun baru khitan, ya. Nabi Ibrahim itu khitannya umur 86 atau berapa ya? Sekitar itu 80 sampai 90 itu ya. Kemudian mempunyai anak Ismail kira-kira umur 90 berapa lebih sedikit gitu. Kemudian setelah itu 12 tahun kemudian mempunyai putra namanya Nabi Ishak alaihissalam. Ya kita baca dulu ini. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ya Rabbu habli anugerahkanlah kepadaku seorang anak minas sholihin yang termasuk anak-anak yang soleh.
Jadi ini termasuk doa yang bisa kita panjatkan bagi yang kepingin mendapatkan keturunan yang soleh. Jadi setelah kita sholat, kita baca berapa kali, telah 10 kali, 20 kali, atau berapa kali salat malam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah saya anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Ya, mohon kepada Allah. Dia dalam satu riwayat membaca doa Rabbi habli minas sholihin itu, ada satu riwayat menerangkan sejak dia bujang, sebelum dia nikah dia sudah berdoa Rabbi habli minas sholihin. Sampai dia nikah dan tidak dikaruniai anak-anak, ya terus tidak putus asa. Karena tahu Allah pasti memberikan apa yang diinginkan hambanya, ya. Dan harus baik sangka kepada Allah Ta'ala. Maka setelah itu di ayat yang ke-101, fabasyarnahu, maka kami beri kabar gembira dia, ya Nabi Ibrahim alaihissalam, bihulamin, dengan kelahiran seorang anak nanti, halim, yang sangat santun, cerdas, ya, pandai luar biasa, sopan santunnya luar biasa juga, berbakti kepada orang tua, ya, cerdas, ya, kecerdasan. Maka dari itu dengan kecerdasan yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Ismail alaihissalam, pada saat itu Ismail namanya belum Nabi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih, tatkala mau menyembelih itu anaknya yang sudah dianggap cerdas dan pandai itu diajak musyawarah, ya. Karena dia berakhlak tinggi dan dia cerdas itu ya setelah umur balik, begitulah sekitar 12-13 tahunan dalam satu riwayat. Ya. Oleh karena itulah pada saat dia bermimpi, di dalam ayat ini disebutkan falama, ya, ayat yang ke-102, falama balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sudah sampai umur yang di umur itu sudah bisa bekerja membantu orang tuanya. Jadi di dalam Al-Quran tidak disebutkan umur berapa. Nah, umur-umur ini yang saya sebut tadi tersebut di kitab-kitab tarikh, di kitab-kitab sejarah, atau di kitab-kitab tafsir. Dan itu pun tidak mutlak benarnya. Yang mutlak adalah Allah. Allah tidak menerangkan, ya kita tidak usah memikirkan umur berapa ya. Tapi di sini disebutkan oleh Allah, falama balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak itu sudah sampai umur, yang di umur itu dia sudah bisa mulai membantu kerjanya orang tua. Maka di dalam beberapa tafsir ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, 12 tahun, dan seterusnya. Tidak penting. Yang penting Al-Quran mengatakan, falama balagha ma'ahu sa'ya, qala, tatkala anak itu sudah sampai kepada umur yang bisa membantu orang tuanya, bisa angon, ya, bisa mengembalakan kambing, menggalakan ternak unta, yaitu pada saat itu, maka tiba-tiba ayahnya memanggil, dia berkata, ya bunaya, ya, dia suruh duduk di hadapan ayahnya, diajak musyawarah. Nah, ini mestinya juga begitu kalau kita punya anak, ya, apalagi anak itu yang sudah bisa diajak untuk berpikir, umur SMP atau SD kelas 6, kelas 5 itu jangan diremehkan, ya, dikecilkan, diajak ngomong, diajak apa, dan cobalah pemikirannya itu dirasakan. Barangkali benar memang pemikiran anak kita dibandingkan dengan pemikiran kita, karena dia masih bersih sekali cara berpikirnya. Maka kalau Nabi Ibrahim berkata, manggil anaknya, ya bunaya, wahai anakku sayang. Ya bunaya, wahai anakku tersayang, ini sesungguhnya aku arafil manam, aku melihatmu di dalam tidurku, maksudnya aku bermimpi, ya, ani sesungguhnya aku adbahuka, ya, telah menyembelih kamu. Artinya kalau Nabi mimpi seperti itu, Nabi diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, ya. Ini jadi Nabi Ismail pun tanggap sasmito istilahnya, ya, ngerti, cerdas, kroso, ya, bahwa ini perintah Allah, dan perintah Allah tidak bisa dibantah sama sekali, nggak bisa beralasan. Ini anak saya yang paling saya cintai, saya harapkan kelahirannya sudah bertahun-tahun, tidak boleh, ya.
Jadi begitu perintah Allah harus dikerjakan. Maka tatkala Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, ani atbahuka fangdur, maka bagaimana pendapatmu? Ya, fangdur itu pikirkanlah, mata taro, apa pendapatmu? Anakku yang sudah cerdas, yang diberikan sudah bisa berpikir dengan pemikiran yang sangat rasional sekali, mengerti itu perintah Allah, di perintah Allah itu bagaimana mensikapinya, maka bagaimana menurut pendapatmu? Sebenarnya Nabi Ibrahim itu kalau mau mengerjakan perintah Allah saja, tidak usah ngomong sama Nabi Ismail, tidak masalah, dipegang dari belakang, ya, di kalungnya arit gitu aja sudah selesai, sudah perintahnya sudah terpenuhi perintah dari Allah. Tapi tidak begitu. Supaya mendapat pahala yang besar, itu tidak hanya Nabi Ibrahim saja yang menjalankan perintah Allah, demikian juga anak-anaknya kalau ikhlas menjalankan perintah Allah akan mendapat pahala yang besar juga sama. Jadi kalau bisa mensedekahkan sesuatu antara suami dan istri itu bareng, ya. Kalau kita berkorban, jangan kita delik-delik, ya, delik-deliknya duitnya, kemudian istrinya tidak tahu atau istrinya menyembunyikan uang, suaminya tidak tahu, jangan, kasih tahu aja. Supaya dua-duanya akan mendapatkan pahala yang sama besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah diminta pertimbangan seperti itu, langsung Nabi Ismail itu menyambut seruan ayahnya, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, kerjakan aja. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu kerjakan. Gak mikir juga. Jadi Nabi Ismail alaihissalam gak mikir apakah nanti disembelih itu sakit atau bagaimana. Nanti gak bisa, ini masih muda lagi kok. Enggak. Kalau itu perintah Allah, if'al, kerjakanlah, matukmar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayahku. Ya, lakukan saja. Satajiduni, nanti ayah atau bapak akan mendapati aku insya Allah dengan izin Allah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar menerima ketetapan Allah untuk disembelih. Ya. Jadi tidak lari-lari, ya, tidak keroncal-keroncal, ya, tidak merepotkan orang tuanya. Orang tuanya dia akan siap untuk menerima perintah Allah. Bayangkan, ya. Anak yang masih umur belasan tahun, yang katakanlah 11, 12, 13 misalnya, ya, sekitar umur itu mau disembelih, ya. Disembelih itu dia akan mati tentunya, merasakan sakit yang luar biasa, tapi karena sadar itu perintah Allah, maka dia sedikit pun tidak gentar, dan siap, ya, siap ayahku, segera lakukan itu perintah Allah, ya. Dalam satu riwayat, maka dia, ya, pada saat diperintahkan oleh Allah itu mulai tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Dia bermimpi diperintahkan menyembelih Ismail, membunuh anaknya Ismail itu. Tapi dia ragu, Mas, ya. Apa betul sih ini perintah Allah? Masa Allah disuruh memenjela anak saya? Dipikir-pikir, jangan-jangan itu mimpi-mimpi biasa. Karena dia bagaimanapun manusia, apakah mimpi itu termasuk wahyu atau mimpi itu adalah mimpi biasa? Ya, dia diam aja, belum dilaksanakan. Maka tanggal 9, ya, Dzulhijjah mimpi lagi, ya. Dengan terangnya diperintahkan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dia mendatangi, ya, anaknya, menanyakan bagaimana kalau aku diperintahkan oleh Allah menyembelih kamu, apakah kamu siap untuk menerima perintah Allah itu? Gampangannya kan, siap wahai ayah, apapun yang terjadi, kerjakan itu perintah Allah. Ya, ayahnya demi cintanya kepada Allah tega membunuh anaknya. Sekarang bandingkan dengan kita disuruh menyembelih satu kambing saja kabotan. Bahkan satu kambing itu kan sebenarnya nanti kita akan baca boleh berpatung, ya, patungan. Satu kambing, satu sapi berpatungan, tidak hanya 7 untuk korban udiah. Tapi kalau korban haji, nanti korban haji sana, itu tidak bisa. Satu sapi ya harus orang 7, ya, satu kambing ya satu orang. Itu tidak bisa diganggu gugat karena
kita disuruh kalau namanya manasik haji itu mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Sedangkan korban udyah, kalau kita contoh Rasul, ya Rasulullah menyembelih satu kambing untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mencontoh Nabi, kalau kita bersama-sama ya membeli seekor hewan atau apakah kambing atau sapi atau unta untuk dijadikan kurban meskipun lebih dari 7 orang. Nah, di beberapa buku fikih nanti saya sampaikan ternyata 7 ekor 7 ekor kambing itu setara pada saat itu 1 ekor kambing, 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Dalam riwayat keberingkan ada juga 1 unta 10 orang, berarti nilai unta itu adalah sama dengan nilai 10 kambing. Ya, begitu maka boleh urna seperti itu di saat itu terjadi. Namun beberapa hadis lain yang setelah dikumpulkan, maka ada beberapa kesimpulan hukum yang lain. Saya teruskan ini aja dulu. Ya. Nah, setelah Nabi Ismail sudah menyerahkan dirinya, ya siap diajak oleh ayahnya, maka tanggal 10 ya Dzulhijjah itulah disebut hari Nahr, hari penyembelihan. Ya, Nabi Ismail siap untuk disembelih, dibawa ke Mina. Ya, di sana beberapa riwayat itu bahwa pada saat mau disembelih di satu tempat di Jumratul Ula itu kemudian datangi setan, didatangi setan dan seterusnya, dan dilempari 7 kali batu yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena kita tidak ada keterangan sama sekali, ya kita percaya saja, kita beriman bahwa haji itu lempar jumrah 7 kali mencari dengan batu. Ya, jangan sampai kurang ajar setan, ya nggak usah bilang gitu nanti. Bagi yang haji ya sudah, kita mengikuti contoh Nabi, jangan niat ngelempar setan, ya karena tidak ada diperintahkan kita perintah ngelempar setan. Saya teruskan ini ya. Falama aslama watalaulil jabin. Walama maka tatkala aslama, keduanya telah berserah diri. Dari Nabi Ismail dalam satu riwayat itu, ya karena beberapa riwayat sejarah itu bermacam-macam, ya sudah duduk, ya lututnya sudah ditempelkan dengan tanah, ya kepalanya sudah ditundukkan siap untuk dibunuh ayahnya atau disembelih oleh ayahnya. Bahkan pakaiannya itu dilepas dulu karena dia mempunyai satu pakaian putih yang dimilikinya ini. Wahai ayahku, nanti setelah aku kau mati, bungkuslah kain kafan dengan kain ini, bajuku ini, karena saya tidak mempunyai kain selain baju ini. Dengan berat, ya mungkin dengan kalau kita dengan bercucuran air mata si Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditahannya air matanya itu ya demi cintanya. Karena di dunia sebelum disembelih dia mikir, wahai ya Allah, di dunia tidak ada yang lebih aku cintai kecuali anakku ini. Namun demi cintaku kepadamu ya Allah, maka seluruh perintahmu akan dikerjakan. Maka dia sudah siap. Dalam satu riwayat lagi, Nabi Ismail itu sudah tertelungkup. Ya, sudah ditempelkan seperti wedus yang mau dibeleh itu ya. Siap untuk disembelih ayahnya. Ayahnya menyembelih dengan segala macam kekuatannya, tidak bisa melukai sama sekali. Kenapa tidak bisa melukai? Karena dihalang-halangi oleh malaikat, ya. Jadi malaikat yang tidak setuju itulah katakanlah, ya. Mungkin memang diperintah oleh Allah supaya bagaimana kesungguhannya di Ibrahim, apakah memang disembelih betul atau tidak. Jadi ditekan, padahal pisau yang diambilnya itu jangankan untuk menyembelih binatang, untuk memotong batu pun juga bisa. Saking bagusnya pisau yang untuk menyembelih Ismail itu dalam satu riwayat ini. Nah, ditekan tidak bisa. Akhirnya Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, tolong tutuplah wajahku ini, ya, karena barangkali ayahku tidak sampai hati melihat aku, sehingga pisau itu tidak bisa mengenai leherku, dan
tolonglah ayah melihat ke atas, ya. Jangan melihat wajahku. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan proses penyembelihan ini. Bayangkan sampai seperti itu. Anak itu cintanya kepada Allah, cintanya kepada orang tua, taatnya kepada Allah, ya. Sampai dirinya sendiri tidak diperdulikan. Bagaimana sakitnya kalau dibunuhnya, disembelih itu, ya. Tatkala sudah seperti itu ditekankan, wanadainahu, maka kami pemanggilnya. Jadi ada panggilan malaikat dari belakangnya, yang diperintahkan oleh Allah, ayya Ibrahim, wah Ibrahim, ya. Begitu mendapat panggilan dia mandek, ya, tidak jadi menekankan misalnya berikutkan. Qad sadaqta ru'ya, ya. Sungguh kau telah membenarkan mimpimu, ya. Kamu tidak mengingkari bahwa itu perintah Allah, ya. Demikian juga Nabi Ismail alaihissalam yang begitu sabar menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Qad sadaqta ru'ya, ya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami akan membalas bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya. Jadi pahala yang diperoleh Nabi Ibrahim tidak bisa diukur dengan pahala yang diperoleh seorang pun di antara kita itu di muka bumi itu. Bayangkan berkorban anaknya. Ya anak yang dicintainya, kalau anak nambeng-nambeng ya biar aja dibelih. Ya sembelih mungkin tidak apa-apa. Tapi anak yang patuh, yang cerdas, yang tampan sekali, yang berakhlak tinggi, ya, kemudian disuruh menyembelih dan disembelihnya. Maka dari itu Nabi Allah Ta'ala, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas dengan orang-orang yang berbuat baik, ini pahala yang luar biasa. Inna sesungguhnya hada peristiwa ini, yaitu penyembelihan ini, lahwal balaul mubin, sungguh merupakan suatu ujian yang sangat nyata dan berat sekali. Jadi ini ujian gak main-main seperti sinetron gitu. Usah pura-pura, enggak. Nabi Ibrahim pun sudah tidak mengetahui kalau itu akan digagalkan oleh Allah. Juga Nabi Ismail. Jadi tak kalau mau menyembelih, ya betul-betul rasanya yang mau menyembelih. Dan saya akan puas kalau nanti sudah berhasil menyembelihnya. Kenapa? Sudah puas menjalankan perintah Allah. Karena ini perintah Allah. Kalau gagal, dia sedih. Tetapi karena yang menggagalkan Allah, ya, yang memerintahkan sendiri, maka dia menjadi bergembira yang luar biasa, ya. Akhirnya duanya bergembira. Dan ini ujian ini adalah ujian yang sangat nyata, yang sangat berat sekali, tidak mudah dipikul oleh siapapun kalau memang tidak diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Kita korban untuk satu kambing saja, ya, misalnya. Sudah duit kita banyak, ya, tabungan kita melimpah, ya. Saya sudah di sini, saya sudah di sini. Pada semakin banyak kita memberikan korban, karena di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang Allah melimpahkan banyak rahmatnya, banyak pahalanya. Bahkan di dalam antara bulan Dzulhijjah, ya, dengan bulan Syawal itu ada namanya bulan Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah itu termasuk bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita dianjurkan untuk banyak berbuat baik, beramal. Karena amal di bulan itu, di bulan sekarang itu Dzulqa'dah ini akan dilipat gandakan. Demikian juga kalau berbuat buruk juga dilipat gandakan. Saking mulianya bulan Dzulqa'dah ini, sampai Rasul umroh 4 kali, ya, ke Mekah, ya, setelah dia hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak dia lakukan kecuali di bulan Dzulqa'dah. Maka kalau begitu orang yang kepengen meneladani Nabi, umrohnya di bulan Dzulqa'dah, ya. Hanya biasanya ditutup di sana mungkin karena itu orang-orang sudah niat haji. Ya, karena di bulan haram itu yang boleh niat itu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu boleh kita niat haji. Ya, ini dan disinilah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah yang sekarang ini, kita dilarang berperang, dilarang menumpahkan darah, ya. Kalau bisa suami istri jangan sampai bertengkar di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Karena 3 bulan itu namanya bulan haram atau bulan suci yang kita tidak boleh mengadakan perselisihan. Baik permusuhan dengan siapapun, dengan teman. Kalau bisa, kalau dulunya asalnya nggak wawuh gitu, di bulan ini silakan menegur, menyapa. Siapa yang menyapa duluan, itulah orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, coba aja. Susah ya. Ya, inilah sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan orang yang derajatnya tinggi itu wal afina aninas, memaafkan manusia. Padahal berbuat memaafkan di bulan Dzulqa'dah yang sekarang ini adalah saat-saatnya adalah mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dilipat gandakan kebaikannya, nah kalau kita berbuat jahat juga dilipat gandakan kejahatan kita. Kalau orang Jawa mengatakan di antara Syawal dan besar gitu ya, Dzulhijjah itu besar. Itu ada namanya selo, ya sekarang itu selo. Selo itu kata orang Jawa, lek diseseli Allah. Ya nggak boleh mantu, nggak boleh sunatan, nggak boleh apa saja di bulan selo ini. Nanti akan terjadi malapetaka, terjadi ini. Ini nggak benar. Karena itu bukan ajaran Islam, maka jangan sampai kita meyakini ya seperti itu. Ya, keyakinan kita seperti itu terjadilah kita nanti syirik. Karena justru bulan Dzulqa'dah ini ya, bulan Selo kalau kita katakan, kalau bahasa Indonesia namanya bulan Apit. Ya bulan itu namanya bulan Apit karena dia diapit dengan 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya. Hari raya Idul Fitri diawali dengan puasa 1 bulan penuh, membersihkan semua dosa-dosanya ya. Kemudian seperti dia baru lahir, kemudian Dzulhijjah, hari raya Dzulhijjah diawali dari puasa Arafah, 1 hari saja akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Itu bentuk-bentuk kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mendapatkannya. Oleh karena itu di Ashifa ini saya mengajak teman-teman, saudara-saudara saya yang diberi oleh Allah kelebihan, ayo kita bantu sesama orang lain ya. Di sini kita biasa mengadakan korban bersama ya. Ya nanti hasilnya sembelihan itu dibagikan. Di tempat saya itu ketepatan daerah-daerah ya menengah ke bawah, sehingga ya kalau kita mau membagikan banyak yang bisa menerima. Kalau mungkin di daerah perumahan-perumahan itu harus dibawa keluar, baru bisa dibagikan kepada abang-abang becak, kepada siapa saja itu. Ya, kalau di tempat saya itu mudah sekali. Di masjid-masjid sekitarnya juga ada yang cuman menyembelih sapi-sapi yang kecil, ya biasanya 2 atau 3 itu. Kalau dibandingkan sapi yang besar 1, dagingnya ya kadang-kadang lebih banyak 1 tapi yang besar. Kita kalau menyembelih ini. Jadi biasanya kalau kita di Ashifa ini, kebiasaan kami yang sudah mulai COVID itu, usumnya yang lain tidak berani menyembelih hewan, kita tetap menyembelih. Ya. Berapa? 5 ekor, yang terakhir ini 7 ekor, kita 7 ekor sapi yang besar-besar. Ada yang paling besar itu tambah ucul di kampung itu. Ya. Ini masuk rumahnya orang, ya saya ketakutan nanti jangan-jangan nanti ada yang kecelakaan ini. Besar sekali. Gang saya itu gang kecil, ya tidak gitu besar. Mobil pas kalau mau masuk, mobil itu pas jalannya mobil itu nggak bisa salipan sama sepeda motor aja nggak bisa. Jadi itu menyembelih hewan. Monggo kalau nanti kita akan mengikuti kurban di Ashifa ini, sudah saya share ke grup ya bagaimana pengumpulan dananya, di mana ya, dan nanti alamatnya tolong yang di sekitar Surabaya nanti, karena orang yang berkorban itu dianjurkan dia makan daging kurbannya, maka akan dikirimkan bagian hewan kurban yang dikurbankan. Ya tentunya karena kita iuran atau mengumpulkan uang itu tidak sama, maka tentunya juga bagiannya tidak sama. Ya, nanti sudah saya hitung, dan lebih bagus kalau kita ya seperti yang saya lakukan itu dengan pembagiannya. Karena kalau kita membeli sapi seharga
tujuh orang ya 3,5 juta per orang jadi 24,5 juta ya. Loh itu sapi paling buanter kita dapatkan tuh kalau sapinya besar tuh 350 kilo paling sapi mentah. Dagingnya 122 kilo. Itu kalau dibagi 7, seandainya kalau orang 7, satu orang dapat 17,5 kiloan. Ya. Dibagi 3 karena sepertiganya itu hanya yang dibagikan dirinya dapat 5,8 kilo. Kalau ya di Asifa ini, kalau kita memang membaginya per 1.000 atau per 1.000 kita kasih 2 kilo. Jadi kalau 3.500 begitu ya, jadi dapat 7 kilo. Ya, kita kirimkan ke tempatnya. 1.000 juga kita kirimkan, meskipun bagiannya hanya 2 kilo. Bahkan yang 500.000 bagiannya 1 kilo juga saya dikirimkan ke tempatnya. Kita sudah mengalokasikan dananya untuk mengirim bagian si pengkurban. Karena daging kurban itu dibagi 3, ya. Yang pertama untuk dimakan si pengkurban, yang kedua untuk fakir miskin, sepertikan lagi diberikan untuk hadiah. Jadi orang kaya boleh diberi. Jadi jangan sampai kita merasa terhina diberi daging kurban, enggak, ya. Karena memang daging kurban boleh diberikan kepada orang kaya, dan kita yang berkorban boleh, dan bahkan Nabi menganjurkan kita ikut makan daging kurban. Itu jangan sampai kita sendiri yang berkorban tidak makan. Maka kita perlulah pengetahuan tentang kurban ini. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang hukum berkurban. Ya, kita pakai pertama kali dengan buku Fikih Sunnah saja, karena kalau kita pakai buku Fikih Sunnah saya jilid 13, nggak ada yang punya, ya belum membeli barangkali, maka Fikih Sunnah itu Pak Tomo itu mempunyai. Pak Tomo ada? Ada, Ustaz. Monggo, ya. Kita baca sedikit, mungkin kalau saya diloncati aja, dibakarnya kita tidak mungkin membaca seluruhnya, karena ini cuman yang akan kita ambil manfaat-manfaat atau hikmah-hikmah di luarnya. Kita mulai yang pertama dulu, definisinya dulu Pak. Halaman 525. Udhiyah atau hewan kurban. Definisinya, udhiyah dengan mendomakan hamzah dan boleh mengkasrokannya, serta boleh pula menghilangkan hamzah dan menfathah. Ialah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari nahar dengan ketentuan-ketentuan khusus. Seakan-akan hal ini diambil dari nama waktu yang disyariatkan padanya menyembelih hewan kurban tersebut. Oleh karena itu, hari tersebut dinamakan sebagai hari penyembelihan atau Adha. Adha penyembelihan. Jadi penyembelihannya biasanya nanti dia akan disembelih setelah sholat Id, ya. Jangan sampai kita menyembelih hewan sebelum sholat Id, ya. Kalau sholat Id itu biasanya kalau diadakan ya kira-kira jam 7 sudah selesai sholat Id itu, ya. Kalau jam 5 gitu belum selesai. Jadi janganlah kita menyembelih hewan kurban itu jamnya. Disyariatkan kurban, monggo Pak. Disyariatkannya kurban. Dasar hukum tentang disyariatkannya kurban adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Dari Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Kautsar ayat kedua, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, fasoli li rabbika wanhar. Ya, dan sholatlah kalian karena Allah, wanhar, dan berkorbanlah atau sembelih hewan kurban. Maka dari itu berkorban ini ada dasarnya dari Al-Quran. Terus sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah menyembelih kurban setelah sholat Id. Adapun menurut As-Sunnah diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing kibas yang gemuk lagi bertanduk dan menyembelihnya dengan tangannya. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir.
serta meletakkan kakinya pada leher hewan sembelihannya itu. Terus kaum Kaum muslimin muslimin telah sepakat atas disyariatkannya penyembelihan hewan kurban ini. jadi menyembelih hewan kurban itu bukan bid'ah ya, itu sunnah. Sunnah itu tidak ada yang dhaif, Pak. Ya, yang dhaif itu hadis. Yang didhaifkan bukan hadisnya, tapi yang didhaifkan adalah yang membawa berita. Kalau sudah sunnah itu termasuk sunnah, bukan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, bukan. Itu sunnah secara fikih. Sunnah secara syariat itu adalah disyariatkan dalam agama kita. Jadi menyembelih hewan kurban itu disyariatkan. Sedangkan hukumnya ulama membagi, ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Ini ada beberapa dalil. Tolong dibaca dari 1, 2 saja, Pak. Ya. Hukum kurban. Yang, Para ulama berselisih pendapat tentang hukum kurban dalam 2 pendapat. Pertama, kurban adalah wajib bagi orang yang berkelapangan. Ini adalah pendapat Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits, dan sebagian ulama Malikiyah. Dalil mereka adalah sebagai berikut. Firman Allah dalam Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena rohmu dan berkurbanlah. Dijawab ulama dalam menakwil ayat tersebut, ada 5 pendapat. Pendapat yang paling jelas bahwa maksudnya adalah sholat dan berkurban karena Allah. Ya. 2. Hadis Jundar bin Sufyan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah ia menggantinya dengan yang lain. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih. Ya, itulah yang mendasari bahwa kurban itu wajib. Kenapa? Loh, ya, fasoli lirobikan wanda, sholat itu wajib, maka kurbannya juga wajib. Ya. Yang kedua, dari hadis itu, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah mengulangi menyembelih lagi. Ya, setelah selesai sholat, karena penyembelihan sebelum sholat itu tidak dianggap sebagai kurban. Karena itu disuruh mengganti, berarti hukumnya wajib. Kalau sunnah tidak usah diganti. Itulah kesimpulan pertama yang menganggap bahwa kurban itu hukumnya wajib. Bahkan ada hadis ya dari Abu Hurairah ya yang mengatakan mangkana lahu sa'atun walam yudahi wala yakrobana musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan dan belum atau tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Karena itu sudah keras sekali larangannya Nabi, maka itu hukumnya wajib. Itulah cara menyimpulkan ahli fikih. Jadi kalau ahli fikih menyimpulkan belum tentu mutlak benarnya, ya, karena ada ahli fikih yang lain. Jadi kalau nanti ada perbedaan tentang paham itu, ya tidak masalah. Yang jelas bahwa sunnah itu lebih elastis dan lebih lapang, ya, caranya dan bagaimanapun juga. Jadi kalau para ulama berselisih, maka semua yang ulama berpendapat itu dia juga berdasarkan dalil, maka mana yang lebih cocok kita itu yang sesuai dalil yang pas untuk kita. Yang kedua, monggo Pak, dari halaman 2528. Yang kedua, berkurban adalah sunnah, bukan wajib. Ini adalah mazhab jumhur, Malik As-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, As-Saur, Al-Musani, Ibnu Al-Munzir, Dawud, Ibnu Hazm, dan lainnya. Mereka berdalil dengan hadis dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda, jika telah tiba hari ke-10 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya atau sedikit dari bulunya. Ya, jadi sebenarnya kukunya ya, ini kukunya, rambutnya dan kukunya. Jadi orang yang mau berkorban, kata Ummu Salamah itu istri Nabi ya, dari jandanya Abu Salamah. Jadi
dia menyimpulkan itu kenapa hukumnya jadi sunnah, karena di dalam hadis ini ya, barang siapa ya dari seorang yang hendak berkorban, yang mau berkorban ya, idza dakhala asru ya, apabila masuk 10 ya, pertama bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1, wa arata, dan dia menginginkan ahadukum seorang di antara kan ayudoha ya, ayudohia untuk berkorban, maka jangan sampai kamu memotong kukunya dan memotong rambutnya. Sebagian ulama yang mengartikan itu kukunya adalah kuku yang mau berkorban, rambutnya adalah rambut yang mau berkorban. Namanya hadisnya ya seperti ini bahasa Arabnya. Tetapi setelah diterjemahkan bahasa Indonesia akan berubah. Ulama yang lain ya, termasuk yang saya baca di dalam kitabnya Ahsan itu, bukanlah orang yang berkorban yang dilarang dipotong rambut dan kukunya, binatang yang dikorbankan. Kenapa? Nanti akan datang di hari kiamat, kata Nabi kita, lengkap dengan kuku dan rambutnya untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Itulah sebabnya oleh tanggal 1 Dzulhijjah, kalau kita sudah membeli hewan untuk dikurbankan, hewan itu jangan sampai dicukur. Ya. Di samping mungkin hewan itu akan merasa kedinginan di tempat itu, kalau kukunya juga dipotong mungkin dijual karena ada mungkin laku pada saat itu, maka Nabi mengatakan jangan diganggu kukunya dan rambutnya, karena di hari kiamat nanti ia akan datang sebagai saksi. Kalau kita percaya bahwa itu yang tidak diboleh memotong itu adalah yang berkorban, monggo silakan diamalkan. Kalau saya sendiri bukan yang berkorban, tapi hewan yang korban itulah yang tidak boleh dicukur bersih. Jadi sampai dia selesai dikorbankan. Karena kalau kambing itu biasanya kalau gemuk kemudian bulunya tebal, itu bisa dicukur kemudian dijual, ya dijual sendiri untuk kain wol. Lah, binatang yang dikorbankan jangan ya. Itulah yang kedua menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah ya, sunnah, bahwa sunnahnya adalah sunnah muakkadah, karena Rasulullah sendiri mencontohi bahwa Rasulullah berkorban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk dan bermata hitam dan sebagian dari tubuhnya adalah hitam. Kambing itu adalah kambing yang sangat gemuk sekali. Nah, kemudian langsung aja nomor 529, hewan yang dikurbankan. Monggo Pak. Hewan yang dikurbankan. 1. Tidak boleh dijadikan sebagai kurban kecuali hewan ternak. Yaitu onta, sapi, domba, dan biri-biri. Seperti disebutkan dalam firman Allah, Al-Hajj 34, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Nah, mereka mengambil kesimpulan. 1 ya, kenapa kok harus hewan ini? Karena di zaman Nabi tidak ditemukan orang berkorban selain 4 hewan ini. Ya. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran yang mengatakan binatang ternak, mereka maknai binatang ternak itu ya onta, sapi, kambing, dan biri-biri. Ya, selain itu tidak dinamakan kuda, itu tidak dinamakan binatang ternak menurut pendapatnya. Itulah namanya fikih, Pak. Jadi fikih itu berbeda-beda seperti itu. Maka yang mengatakan tidak boleh dijadikan sebagai kurban kecuali hewan ternak ini, dan hewan ternak itu mereka tentukan 4 itu adalah menurut ijtihad mereka ahli fikih. Tapi tidak ada satupun dari hadis Nabi yang mengatakan nggak sah yang lain, nggak boleh yang lain. Tapi contohnya ya seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi. Maka kalau bisa, kalau kita ada, jangan kita contoh Nabi aja, tidak usah kita mencari buaya atau mencari gajah gitu ya, banteng yang agak susah. Meskipun boleh ya, seperti itu, karena ulama yang berbeda pendapat itu, pendapat satu ulama tidak bisa dibatalkan oleh pendapat ulama yang lain. Maka teruskan, telah dinukil, monggo Pak. Telah dinukil ijma dari mayoritas ulama bahwa kurban tidak sah kecuali dengan hewan ternak. Akan tetapi Ibnu Munzir meriwayatkan dari Al-Hasan bin Saleh boleh berkurban dengan banteng dan biawak. Demikian juga Dawud membolehkan berkurban dengan banteng.
Sementara Ibnu Hazm membolehkan berkurban dengan semua hewan. Boleh dimakan dagingnya, baik hewan berkaki 4 maupun unggas. Ini berdalil pada perkataan Bilal, aku tidak peduli walaupun aku berkurban seekor ayam. Nah, ini orang-orang menganggap bahwa ini karena semangat para sahabat itu untuk meneladani Nabi kita dan untuk berbagi dengan yang lain itu sampai-sampai tidak membatasi. Wong Nabi tidak ada pembatasan. Maka mereka seperti Hasan bin Soleh, salah satu sahabat yang hidup di zaman Nabi itu, ya, mereka menjelaskan bahwa banteng nggak masalah kalau itu kurban udhiyah, kurban hari raya Idul Adha, tapi kurban haji nggak boleh. Maka dibedakan antara kurban udhiyah, kurban haji, termasuk di sana dam, termasuk untuk haji kiron, haji misalnya haji tamatuk yang harus nyembelih itu, hewannya harus 4 itu mutlak sudah. Karena Nabi mengatakan, khudu'ani manasikakum, ambillah cara manasik haji itu dariku. Maka termasuk menyembelihnya, jenis binatang yang disembelih tidak boleh keluar daripada contoh-contoh yang diizinkan oleh Nabi. Lain dengan udhiyah atau kurban hari raya Idul Adha. Karena kurban raya Idul Adha ini adalah satu, hukumnya tidak wajib. Kalau udhiyah, haji wajib. Kalau udhiyah, hukumnya sunnah. Ya. Yang pertama, dari segi hukum sudah berbeda. Yang ketiga, menyembelihnya. Kalau haji menyembelihnya harus di kota Mekah atau di Mina, misalnya penyembelihannya, atau di tanah haram sana, cara penyembelihannya. Sedang kalau udhiyah, boleh disembelih di Indonesia atau di tempatnya di mana kita melaksanakan udhiyah. Ya. Yang ketiga, jenis binatangnya ya sudah ditetapkan sapi, unta, sapi, kambing, dan biri-biri untuk hadyu. Sedangkan untuk kurban udhiyah, Nabi tidak menentukan, tidak ada satu hadis pun yang menetapkan atau mengharuskan keempat binatang itu. Maka di sini akan muncul nanti perbedaan pendapat ulama, ya, yang ulama itu tentu bukan kaleng-kaleng, ya, ulamanya bukan seperti kita, saya misalnya, ya, yang baru bisanya ngertinya ada dibaca. Mereka itu mengerti betul-betul, ya, makna hakikat dari kurban yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beberapa riwayat. Oleh karena itulah Ibnu Mundzir tadi membolehkan banteng, tidak apa, menjangan itu tidak masalah, ya. Bison boleh, ya, dijadikan pokoknya hewan yang halal dimakan. Bahkan untuk ini Ibnu Hazm, seorang ahli, ya, di dalam bidang ilmu fikih dan tafsir yang terkenal, yang sering menyelisih ulama-ulama yang lain karena dia berdasarkan logika yang sangat tajam ini, Ibnu Hazm mengatakan semua boleh, ya, hewan yang halal dimakan dagingnya boleh dijadikan kurban, ya, seperti binatang berkaki 4 maupun unggas, ya. Karena apa? Bilal itu loh mengatakan, kalau saya sedang tidak punya apa-apa, kalau untuk waktu kurban itu saya akan tetap kurban meskipun hanya berkurban seekor ayam. Dan di dalam satu riwayat diterangkan bahwa ternyata salah satu sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, seorang yang alim di antara para sahabat ini, ya, ahli tafsir, ahli fikih, ya, ahli syair dan segala macam ilmu Islam yang adanya, dia pada saat hari kurban dia tidak menyembelih apa-apa. Kenapa? Untuk beli kambing dia tidak punya, meskipun ayahnya orang yang terkaya di Mekah pada saat itu. Ya, dia tidak mau bersandar dengan orang tuanya, jadi dia bersandar pada dirinya sendiri saja, ya, mengikuti Rasulullah dakwah. Maka dia pergi ke pasar membeli daging, ya, kemudian daging itu dibagikan. Tatkala sahabat yang lain pertama, wahai, ya, Ibnu Abbas, apa yang kau lakukan ini? Ini hari Nahr, ya, untuk berkorban, kamu membawa daging dari pasar. Ya, inilah kurban Ibnu Abbas, seorang yang miskin. Nah, artinya semangat berkorban para sahabat ini begitu besarnya. Kalau itu ternyata memang tidak diperbolehkan atau itu bukan sesuatu yang bernilai, tentu para sahabat tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas tersebut. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, dari beberapa riwayat yang itu disimpulkan, ya, ini banyak disimpulkan bahwa yang pertama, bahwa antara udhiyah dan hadyu itu berbeda. Hadyu itu hukumnya wajib,
udiah hukumnya sunnah. Hadyu itu binatangnya hanya harus 4, sedang pada udiah tidak harus binatang 4, semua binatang yang halal. Kemudian kalau menyembelihnya harus di tanah haram, yang kalau udiah boleh disembelih di tanah Indonesia dan seterusnya itu. Kemudian kalau di hadyu itu sapi hanya boleh 7, onta hanya boleh 7 orang. Sedangkan untuk udiah ya tidak ditetapkan. Maka karena tidak dibatas dan Nabi sendiri menyembelih seekor kambing itu untuk 1, ya, dia sendiri Nabi, untuk keluarganya dan untuk umatnya, maka tidak ada salahnya kalau kita berkorban, ya, berkorban 1 kambing, ya, atau 1 sapi untuk lebih dari 7 orang itu tidak jadi masalah bagi mereka yang tidak mampu. Bagi mereka yang mampu ya sebaiknya ya seharga seekor kambing. 1 orang seharga seekor kambing, itulah yang paling bagus karena di Mekah itu atau di Arab Saudi itu harta yang paling rendah nilainya itu adalah kambing, ya. Makanya Nabi kita kalau ada orang mau walimah nikah itu berwalimahlah kamu, ya, meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ya, padahal kambing itu di sini juga harganya mahal, meskipun menyembelih seekor kambing. Atau dalam hadis yang lain, jangan meremehkan kamu pemberian saudaramu, meskipun dia hanya kikil kambing, ya, sampai begitu. Jadi ini yang terendah. Oleh karena itulah kalau hari kurban seperti ini, semangat berkurban para sahabat itu luar biasa. Maka ayo kita ikuti, kita teladani contoh mereka. Jangan kita cuma ngejip nih nanti dikirimi, kemudian kalau nggak dikirimkan kita ngomel, ya. Apa masjidnya, wah gak mutu, aku gak entuk, ya. Mari kita, kalau sekecil-kecil pun kalau kita itu bergabung, itu menjadi akan bermanfaat. Katakanlah kita bergabung 10 orang, ya, masing-masing 5.000 misalnya 500 ya atau 1.000 ya. 10 orang sudah 10.000, dapat kambing berapa? 2 atau 3, ya, kita belikan. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh kita akan bisa menempuh jalan kebaikan yang sudah diternakan oleh Allah kepada kita, ya. Kemudian kita lihat binatang-binatang yang dilarang, ya. Halaman 534, Pak. Cacat-cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban. Monggo, Pak. Cacat-cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban. Cacat-cacat pada hewan kurban terbagi menjadi 3 macam. Pertama, cacat-cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban dan tidak sah karena keberadaannya. Ada 4 macam cacat yang ditetapkan oleh As-Sunnah tentang tidak sahnya berkurban dengannya. Pertama, cacat matanya yang jelas cacatnya. Jika warnanya putih menutupi sebagian besar matanya dan hanya tersisa sedikit darinya, maka tidak sah. Dan lebih tidak boleh lagi jika hewan itu buta sama sekali. Jadi kemarin itu pada saat saya pernah jual kurban di MIPA itu ada kita beli kambing itu tidak apa-apa, tapi setelah berada di tempat mau dikurbankan 1 hari tiba-tiba matanya jadi memutih, ya. Saya hanya pada saat itu apa ini termasuk cacat yang tidak diperbolehkan? Apa ini hanya karena binatang itu stres, ya? Yang jelas bahwa cacat itu adalah cacat yang lama. Artinya penyakit yang sudah dibawa oleh binatang itu lama. Kalau cacat mendadak seperti itu, saya kira tidak termasuk yang dilarang di dalam hadis ini. Karena yang dilarang adalah buta yang jelas-jelas butanya. Yang kedua, Pak, sakit. Kedua, sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya ringan, maka sah. Nah, ternyata kalau sakitnya ringan masih sah dijadikan korban. Berarti kalau matanya tadi buta hanya karena stres, ya tentunya juga tidak menghalangi untuk dijadikan korban. Jadi kalau sakitnya misalnya ada yang sakit kudisen atau misalkan
apa sakit paru-paru atau sakit jantung gitu ya, nggak ngerti, kelihatan sakit, tapi kalau nggak parah, kalau sudah nggak bisa berdiri, nggak bisa apa ya, jangan dijadikan kurban. Karena hendaklah kita berkorban kepada Allah itu harta kita yang terbaik, karena balasan kita sesuai dengan apa yang kita korbankan. Yang ketiga, pincang yang jelas pincangnya, lebih-lebih jika putus atau patah kakinya. nah ini karena biasanya kalau kita itu menurunkan hewan dari truk misalnya ya, kalau saya beli sapi biasanya itu kalau nggak hati-hati turunnya bisa patah kakinya. Nah, patah yang seperti ini masih tidak seperti dilarang di dalam agama itu. Yang dimaksud pincang yang jelas-jelas pincang yang sejauh sebelum dikurbankan itu dia memang sudah pincang. Jadi artinya kita disuruh memilih binatang yang terbaik. Jadi kalau tadi cuman tatkala menurunkan dari truk itu dia keselio gitu, kemudian pincang, tidak masalah untuk tetap dijadikan kurban. Yang keempat, kurus yang tidak ada dagingnya, yaitu tidak memiliki daging karena kelemahan dan kekurusannya. Jadi kurus demen ya, sangat kurus sehingga kalau disembelih ya juga hanya yang banyak tulang-tulangnya saja. Sebaiknya jangan dipilih yang binatang seperti itu. Pilihlah binatang yang baik yang kita jadikan untuk kurban ini. Monggo, diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 cacat yang tidak sah sebagai hewan kurban. Buta matanya yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan kurus yang tidak ada dagingnya. Terus, ya. Cacat-cacat ini menyebabkan tertolaknya hewan kurban dan kurbannya tidak sah menurut kesepakatan ulama. Iya, ya. Jadi itu menurut kesepakatan ulama sudah lebih baik karena ada hadisnya. Jadi ulama itu tidak begitu saja sepakat tanpa ada dasarnya. Ya dasarnya ya tetap hadis. Yang kedua, Pak, monggo. Kedua, cacat-cacat yang dimakruhkan pada hewan kurban, tetapi sah kurbannya. 1. Terpotong telinganya atau sebagian darinya. Jumhur ulama berpendapat kurbannya tidak sah, tetapi pendapat ini perlu dikoreksi. Karena Nabi SAW telah membatasi 4 cacat yang tidak sah pada hewan kurban yang telah disebutkan tadi. Ali mengatakan, berkata, Nabi SAW memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga hewan kurban. Inilah Pak, jadi kalau kita berkorban ini memang nanti berbeda-beda satu sama lain ya. Tentang menanggapi sesuatu hadis, itu jadi seperti jumhur padahal ya. Jumhur ulama mengatakan, berpendapat korbannya tidak sah. Kupingnya ketergunting, mesek gitu atau ompong gitu ya misalnya ya, nggak punya gigi sama sekali, buntung misalnya, buntung ekornya itu nggak sah. Ini ternyata ini tidak disetujui oleh yang lain karena di dalam hadis tidak ada ya yang disebutkan ini menjadi tidak sah. Yang tidak sah hanya 4 itu. Jadi sebenarnya sebagian ulama itu membatasi dengan apa yang ada. Sebagiannya tuh ulama yang lain tuh mengembangkan dari sebayang yang ada. Dan ini tergantung tentunya yang masing-masing berijtihad, kita boleh mengikuti mana yang ijtihadnya ulama itu lebih cocok dengan hadis atau dengan ajaran agama kita. Monggo, hadis ini. Monggo Pak Tomo. Iya Ustaz. Bukan penulis yang berkata. Oh, bukan, hadis ini menunjukkan itu. Oh, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa hewan yang memiliki lubang, celah dan potongan hendaklah dijauhkan. Namun tidak disebutkan bahwa kurbannya tidak sah. Nah, terus jadi sebaiknya dihindari. Tapi kalau sampai mengatakan tidak sah ya ngono lah gampangan karena tidak ada dalilnya. Terus mereka berselisih pendapat tentang as-saka, yaitu hewan yang dilahirkan tanpa telinga. Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'i berpendapat jika hewan itu tidak memiliki telinga ketika dilahirkan, maka tidak sah. Namun jika telinganya kecil
maka sah. Jadi ini loh Pak. Jadi kalau apa namanya sudah pendapat, ini ya beda-beda pendapatnya. Tapi kalau yang Nabi melarang ya 4 saja, itu saja. Ya, kita mau kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, apa kita mengikuti pendapat-pendapat ulama, ya monggo saja. Ya kita, saya di sini tidak memastikan kalau ini salah, kalau ini benar ya. Kita jangan mudah menyalahkan orang lain karena mereka kan juga berpikir menyimpulkan sesuatu dari dalil. Ya. 2. 2. Patah tanduknya atau sebagian besar darinya. Jumhur berpendapat boleh berkurban dengan hewan yang patah tanduknya jika tidak patah seluruhnya. Jika patah seluruhnya, maka Malik memakruhkannya. Ia menganggap seperti hewan sakit yang jelas sakitnya. Ya, kenapa? Karena kalau tanduknya itu kemudian cacat, patah gitu, oh dianggap sakit. Yang satu enggak, itu bukan penyakit, patah kok penyakitnya. Ini kan namanya pemikiran dan pendapat. Kalau sebuah seperti itu, mari ya kita janganlah kemudian menganggap pendapat kita yang paling benar. Ya kita hargai orang lain. Kalau mengatakan tidak sah, ya kita carilah yang tidak patah tanduknya supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, penulis berkata, monggo Pak. Penulis berkata, telah disinyalir di sebagian riwayat hadis Ali yang telah disinggung sebelumnya yang melarang hewan yang patah tanduknya sebagai hewan kurban, tetapi riwayat tersebut dhaif. Iya, ya berarti tidak bisa dijadikan pegangan. Terus ketiga, cacat-cacat yang tidak berpengaruh. Tidak sahih hadis yang melarangnya. Tetapi cacat-cacat ini menafikan kesempurnaan kurban. Hewan ini boleh dijadikan hewan kurban dan tidak diharamkan. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak membolehkannya, seperti al-hatma, hewan yang tidak memiliki gigi, al-batra, yang terpotong ekornya, al-jad'a, yang terpotong hidungnya, hewan yang dikebiri, dan selainnya. Jadi itu dianggap makruh atau dianggap cacat yang masih boleh. Tapi kalau kita perhatikan Nabi sendiri pernah berkorban dengan kambing yang sudah dikebiri. Jadi dikebiri itu tidak menghalangi untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Dan apa yang dianjurkan pada hewan kurban? Monggo Pak. Apa yang dianjurkan pada hewan kurban atau sifat-sifat sempurna pada hewan kurban? A. Dianjurkan pada hewan kurban itu gemuk dan sempurna. Bahkan berkurban dengan seekor kambing yang gemuk lebih utama daripada 2 ekor kambing yang tidak gemuk. Karena yang menjadi tujuan di sini adalah dagingnya. Hewan yang gemuk lebih banyak dagingnya dan lebih baik. Banyak dagingnya lebih baik daripada banyak lemaknya. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan dianjurnya hewan yang gemuk adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj 32. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, maka dari itu kalau membeli sapi atau membeli kambing, ya, hendaklah yang kambing yang gemuk, sapi yang gemuk, ya. Jadi karena apa? Satu, dagingnya banyak dan kita senanglah, ya. Jadi kalau saya biasanya di sini mengadakan di Asifa ini sapinya besar, tidak kecil, kurus-kurus tidak. Jadi kita melihat sapinya aja sudah senang. Jadi kita sudah memesan sapinya, nanti sapinya yang gemuk, yang besar, yang sehat. Nah, hatinya pun tidak sakit. Kadang-kadang ada yang hatinya itu sakit, ya kena cacing, ada cacing hatinya di dalamnya. Ya, kalau kambing kurus-kurus gitu ya, itu kan kasihan ya, kambingnya sudah tidak gemuk, sangat kurus sekali, mungkin sakit-sakitan, kadang-kadang enggak kelihatan. Jadi hendaklah ya, kambing atau sapi yang dikurbankan gemuk. Bahkan di zaman para sahabat itu hewan itu digemukkan dulu, setelah gemuk itu dijadikan kurban. Maka dibaca terus Pak. As-Syafi'i rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dalil atas dianjurkannya membesarkan
dan menggemukkan hewan kurban. Dua. Diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal, ia berkata, dahulu kami menggemukkan hewan kurban di Madinah dan kaum muslimin juga menggemukkannya. B. Hewan ternak yang paling afdol. Jumhur ulama berpendapat berbeda dengan Malik bahwa hewan ternak yang paling utama adalah unta, sapi, kemudian kambing. Mereka berargumen dengan banyak dalil, diantaranya sabda Nabi SAW, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi jinabat, kemudian pergi ke masjid, maka seolah-olah ia berkurban seekor unta. Barang siapa yang pergi pada saat itu yang kedua, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor sapi. Barang siapa yang pergi pada saat itu yang ketiga, maka seolah-olah ia berkurban dengan seekor kibas bertanduk. Nah, inilah ulama itu, ya. Kalau ditanya tentang mana yang paling utama di antara hewan-hewan kurban itu, ya dilihat dalilnya. Ya, kalau orang Jumatan itu kok pertama kali seperti kurban unta, yang kedua seperti kurban sapi, yang ketiga seperti kurban bertanduk, yang keempat seperti kurban seekor ayam, yang kelima seperti kurban seekor sebutir telur. Ini gak dilanjutkan hadis ini. Kalau dilanjutkan seperti itu, berarti disimpulkan juga bahwa kurban seekor jago, kurban sebutir telur itu termasuk diperbolehkan kalau orang itu memang tidak punya, ya, artinya dan tidak punya ingin berkorban. Jadi kita tidak menghalangi bagi mereka yang ingin berkorban supaya ikut bergabung dengan kita, kurban kita, ya. Ini saya kira penulis berkata itu Pak, yang pertama Pak. Penulis berkata, ya. Pendapat yang pertama lebih nyata, tetapi bisa dikatakan bahwa berkurban dengan seekor kambing lebih afdol daripada berserikat untuk berkorban seekor unta. Wallahu a'lam. Ya, jadi selalu dikatakan wallahu a'lam karena ini pendapat, ya. Pendapat itu bisa saja salah, bisa saja benar. C. Hewan kurban yang paling afdol adalah yang berwarna putih, kuning, kemudian hitam. Karena Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih. Al-amlah ialah putih, yang murni putihnya. Ya, ini karena Nabi itu seperti apa? Oh, seperti ini. Saya seperti, oh kalau itu yang afdal seperti ini. Jadi kalau hal-hal seperti itu sudah tidak perlu kita permasalahkan. Langsung aja memotong kuku dan memangkas rambut bagi orang yang ingin berkorban. Nah, ini pendapat yang berbeda, ya, di antara para ulama. Hadisnya sama, pemahamannya berbeda. Kalau di dalam kitab yang kita baca ini, maka yang tidak boleh memotong rambut dan kukunya adalah orang yang mau berkorban, ya. Barang siapa ingin berkorban berarti yang mau berkorban. Tetapi karena hadis-hadis yang lain mengatakan bahwa kukunya, rambutnya akan datang sebagai saksi, maka binatang itulah yang tidak boleh dipotong kuku dan rambutnya. Wallahu ta'ala alam, ya, karena itu juga pendapat-pendapat. Monggo saja mana yang kita ikuti. Sekarang kita masuk waktu penyembelihan, halaman 538, Pak. Waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban. Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh menyembelih kurban sebelum terbit fajar pada hari nahar. Kemudian mereka berselisih tentang waktu sesudah fajar. 1. As-Syafi'i, Daud, Ibnu Al-Mundir dan selainnya berpendapat waktunya masuk ketika telah terbit matahari dan telah berlalu sepanjang kadar mengerjakan sholat id dan 2 khutbah. Jika ia menyembelih setelah itu, maka kurbannya sah. Sama saja, baik imam sudah selesai sholat id maupun belum. Orang yang berkurban ikut sholat maupun tidak. Penduduk kota maupun penduduk kampung atau dusun. Ya, yang kedua. 2. Abu Hanifah dan Atha berpendapat
Masuk waktunya bagi penduduk kampung atau penduduk dusun ialah jika telah terbit fajar kedua atau subuh. Sementara untuk penduduk kota, waktu masuknya setelah imam selesai sholat dan khutbah. Tidak sah jika menyembelih sebelum itu. Ya, jadi baiklah ya. Nah, sudah saya kira sudah dulu Pak ya. Nah, waktunya sudah habis ya, insya Allah nanti kita lanjutkan, masih ada beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan dan sekarang kita buka dengan sesi yang kedua untuk tanya jawab. Monggo silakan kalau mau ada sesuatu yang ingin kita ditanya. Monggo Pak.